Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang boleh membekali kehidupan kita terambil dalam Lukas yang pasal ke-6 ayatnya yang ke-37 dengan perikop jangan menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertama-tama kita harus perlu mengetahui apa itu menghakimi. Menghakimi dari kata dasar hakim, artinya mengadili. Berarti di sini ada seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran dan ia harus dihukum sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Dan ampunilah, maka kamu akan diampuni. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus melarang orang-orang yang percaya kepadanya untuk jatuh dalam sikap menghakimi atau berlaku sebagai hakim untuk mengadili orang lain. Yang menjadi pertanyaannya, jika seseorang menghakimi, siapakah dia sebenarnya? Bukankah di mata Tuhan semua orang memiliki kelemahan dan kesalahan? Di mata Tuhan tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya seseorang, ia tetaplah manusia yang memiliki kelemahan. Karena itu, pilihan sikap menghakimi adalah hal yang salah di mata Tuhan. Karena yang menjadi hakim hanyalah Yesus, karena dialah yang sempurna. Karena itu, ketika kita mendapati sesama kita, karena kelemahannya, ia melakukan kesalahan dan dosa, maka sebaiknya sebagai anak Tuhan, kita menegur dia, menasihati dia, dan mendoakannya. Bukan sebaliknya menghakimi. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan lebih cenderung atau lebih cepat melihat orang lain, memperhatikan kesalahan orang lain tanpa kita introspeksi diri akan setiap kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki. Selumbar kita bisa lihat dalam mata saudara kita, tetapi kita tidak sadari bahwa ada balok di mata kita. Artinya bahwa kita lebih cenderung melihat orang lain, keberadaan orang lain, kesalahan orang lain, tanpa kita sadari bahwa ada hal terbesar yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maka itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya ada satu hakim, yaitu Yesus, karena dia adalah sempurna. Karena itu, ketika kita mendapati saudara kita yang karena kelemahannya ia melakukan dosa, sebaiknya kita menasihati dia, menegur dia, dan mendoakan dia, bukan sebaliknya menghakimi. Dan yang kedua, marilah kita menjadi pribadi yang terus mengintrospeksi diri dan terus berusaha untuk membenahi diri dan pada akhirnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita masih menghembuskan nafas, baik dan jahat, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.